Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bertemu dengan Ibu kembali ya. Untuk pada pagi ini, sehat semua? Sehat, Bu. Oke, sebelum memulai pembelajaran, agar kita mendapatkan berkah dari apa yang kita pelajari, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan kepada ketua kelas dipimpin doanya. Baik, Bu. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, terima kasih ya kepada ketua kelas. Iya, Bu. Tung 2 telok. Baik, sebelum mulai pembelajaran, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu terkait kehadiran kalian pada pagi hari ini. Nailatul Rahma, Hadir, Bu. oke, hadir ya. Rafiqatul Kamalia, hadir Bu. Elia Diani, Hadir, Bu. Muhammad Irfani, Hadir, Bu. oke, semuanya sudah hadir ya di kelas pada pagi hari ini. Nah, di sini kita akan mempelajari materi baru atau bab baru. Tujuan dari pembelajaran pada kali ini adalah yang pertama, kalian harus bisa menjelaskan terkait konsep atau definisi apa sih itu materi. Kemudian kedua, kalian bisa mengklasifikasikan zat yang termasuk zat cair, gas, dan juga zat padat seperti itu. Kemudian yang ketiga, kalian dapat mengidentifikasi atau mengklasifikasikan benda-benda di sekitar kelas kita yang termasuk zat padat, cair, dan juga gas. Kemudian kalian dapat mendeskripsikan terkait zat tunggal dan juga zat campuran. Kemudian kita akan mempelajari terkait pemisahan campuran seperti itu. Nah, baik, yang pertama, di sini Ibu mempunyai sebuah gambar. Bukan tulis, silahkan diamati. Nah, ini kalian sudah mengamati ya. Menurut kalian, topik atau materi yang akan kita pelajari itu tentang apa? Tentang benda, Bu. Oke, ada yang menjawab tentang benda. Ada lagi? Tentang zat, Bu. Ada yang menjawab tentang zat. Oke, nah, jadi jawaban yang kalian itu jawab itu sudah mendekati. Jadi yang akan kita pelajari yang pertama adalah terkait materi. Apa sih itu materi? Ada yang mau menjawab terkait apa sih definisi dari materi itu sendiri? Dipersilahkan. Ada yang mau menjawab? Belum ada ya? Bingung ya? Bingung? Oke, bingung ya. Nah, di sini apa sih itu materi? Materi itu merupakan sesuatu yang mempunyai massa dan menempati ruangan tertentu. Jadi misalnya nih, Ibu punya penggaris. Penggaris ini menurut kalian bisa dimasukkan ke dalam materi atau enggak? Bisa. Menjawab apa? Bisa. Bisa ya? Oke, bisa ya. Tadi ada yang menjawab bisa. Nah, jadi penggaris ini kenapa Ibu disebut dengan materi? Karena penggaris ini mempunyai massa. Misalnya ya, penggaris ini mempunyai 0,2 kg seperti itu. Jadi mempunyai massa 0,2 kg dan menempati ruangan tertentu. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan terkait jenis atau klasifikasi dari materi itu sendiri. Materi itu juga bisa disebut dengan benda, benar ya? Nah, jadi bisa disebut dengan zat, itu juga benar. Nah, di sini materi itu mempunyai dibagi menjadi 3. Ada zat padat, ada zat cair, dan juga ada zat gas. Oke, di sini sudah ada 3 pembagian dari materi itu sendiri. Dari ketiga zat ini itu mungkin ada yang mau menyebutkan terkait contohnya. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari itu zat padat itu seperti apa? Gitu. Baik, di sini ada yang bisa menyebutkan terkait zat padat itu dampaknya kayak apa? Saya, Bu. Oke, apa? Meja, Bu. Oke, bagus. Benar ya. Jadi contoh dari zat padat itu misalnya meja atau kursi atau pintu, lemari. Nah, itu termasuk zat padat. Kemudian contoh dari zat cair, ada yang mau menyebutkan? Saya, Bu. Ya, Bu. Susu. Oke, susu termasuk zat cair ya. Jadi sudah
contoh-contoh itu sudah banyak dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ada zat gas. Ada yang mau menjawab mungkin? Saya Bu. Oke. Angin. Oke, benar ya. Sudah benar. Jadi di sini terdapat 3 pembagian dari materi itu sendiri. Oke. Nah, di sini Ibu juga akan menjelaskan bagaimana sih Ibu bisa mengelompokkan dari benda-benda yang ada itu termasuk zat padat, cair ataupun gas. Nah, di sini jadi caranya itu ada 3 langkah. Yang pertama, kalian bisa mengetahui karakteristik dari benda tersebut. Misalnya benda tersebut itu bersifatnya ini Bu keras misalnya kayak meja ya, nah itu bersifat keras kan. Nah itu bisa intinya kalian itu ini dulu mengetahui karakteristiknya. Kemudian yang kedua, yaitu kalian harus bisa mengelompokkan atau mengklasifikasikan. Jadi zat ini tuh termasuk zat padat atau cair ya, seperti itu. Oke, ini kita sudah mempelajari terkait zat padat, cair, zat gas. Kemudian di sini Ibu akan membahas terkait macam-macam materi. Apa sih macam-macam materi itu? Nah, macam-macam materi itu sendiri itu ada yang namanya zat tunggal. Oke ya. Jadi di sini ada yang namanya zat tunggal dan juga zat campuran. Kemudian juga ada zat campuran. Baik anak-anak, Ibu di sini mau menanyakan ya. Mungkin ada yang tahu terkait macam-macam zat tunggal. Ada yang tahu? Tidak tahu. Nggak tahu ya, bingung ya. Nah di sini zat tunggal sendiri itu terbagi menjadi 2. Itu ini Ibu hapus terlebih dahulu. Nah di sini terkait zat tunggal itu dibagi menjadi 2, yaitu ada unsur, ada senyawa. Pernah mendengar istilah ini? Pernah ya? Oke, pernah ya. Kemudian ada zat campuran. Nah, di sini terkait unsur. Apa sih itu unsur? Nah, di sini Ibu menjelaskan ya. Unsur sendiri itu merupakan suatu zat yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi beberapa zat lagi, menjadi zat yang lebih sederhana melalui proses kimia yang biasa. Kemudian dari senyawa, apa sih itu senyawa? Senyawa merupakan zat yang masih bisa dibagi lagi menjadi 2 unsur atau lebih melalui proses kimia biasa. Seperti itu. Jadi sudah mengerti ya terkait unsur dan senyawa? Sudah paham? Sudah. Sudah ya, bagus. Pinter ya. Baik anak-anak, di sini Ibu akan menjelaskan terkait unsur ya. Nah, unsur sendiri itu terbagi menjadi 2, yaitu ada unsur logam dan juga non logam. Nah, di sini untuk contoh dari unsur itu sendiri itu banyak dalam kehidupan sehari. Misalnya itu ada besi, ada emas, seperti itu. Nah, unsur terkecil dari suatu unsur atau bagian terkecil dari unsur itu disebut dengan apa? Ada yang mau menjawab atau bingung? Enggak ada Bu. Oke, jadi unsur itu bagian terkecil dari unsur itu disebut dengan atom. Paham ya? Paham. Oke, bagus. Kemudian di sini ada senyawa. Nah, senyawa itu sebenarnya itu senyawa adalah gabungan dari beberapa unsur. Jadi gabungan dari beberapa unsur ini. Nah, di senyawa ini itu bisa dibagi lagi menjadi zat atau lebih yang lebih sederhana melalui proses kimia biasa. Misalnya, contoh senyawa itu apa? Jadi banyak ya dalam kehidupan sehari. Contohnya NaCl. NaCl itu garam ya. Jadi ketika kalian misalnya ibunya memasak menggunakan garam, nah garam itu kan terdiri dari unsur natrium dan juga klorida. Jadi di sini senyawa itu NaCl, natrium klorida. Nah, natrium klorida ini itu dapat dibagi lagi menjadi bagian yang lebih sederhana seperti itu. Kemudian selanjutnya kita akan menjelaskan terkait zat campuran. Nah, zat campuran itu apa sih? Mungkin kalian pernah minum susu ya? Pernah? Oke. Menurut kalian di sini susu tersebut itu bisa diklasifikasikan
ada airnya. Itu kalian aduk. Nah, itu termasuk pada campuran. Nah, campuran sendiri itu terdiri dari dua jenis, yaitu ada campuran. Baik, di sini bentar ya. Jadi di sini zat campuran itu terbagi menjadi dua. Ada campuran homogen dan juga campuran heterogen. Apa sih campuran homogen? Nah, jadi campuran homogen itu merupakan campuran dari dua zat atau lebih, di mana kalian itu sudah tidak bisa membedakan mana yang zat pelarut atau zat terlarut. Misalnya itu kayak gula. Kalian itu bisa membedakan nggak? Ketika kalian minum gula, kalian itu bisa membedakan nggak partikel gula dan juga air? Bisa atau tidak? Tidak. Oke, tidak ya. Nah, di situ termasuk pada campuran homogen. Karena sudah kita tidak bisa membedakan mana nih zat terlarutnya, mana zat pelarutnya. Kemudian juga di sini itu ada yang namanya campuran heterogen. Campuran heterogen itu apa, Ibu? Nah, jadi campuran heterogen merupakan campuran dari dua zat atau lebih, di mana kalian itu masih bisa membedakan ada zat terlarut dan juga zat pelarut. Misalnya itu campuran dari pasir sama air. Nah, ketika kalian mencampurkan pasir dengan air, kalian masih bisa membedakan nggak antara pasir dan juga airnya? Bisa. Oke, bisa ya. Jadi di situ ada pasir itu masih terlihat oleh kita. Jadi masih bisa dibedakan seperti itu. Nah, baik anak-anak, di sini Ibu sudah menjelaskan terkait konsep materi, klasifikasi materi, kemudian di sini Ibu juga menjelaskan terkait zat tunggal, yaitu ada unsur, senyawa, kemudian zat campuran. Nah, di sini kita akan melakukan penugasan ya. Di sini Ibu akan membagi kelompok. Di sini karena ada 4 orang siswa, jadi satu kelompok itu ada 2 siswa. Nah, di sini Ibu tentukan. Jadi kelompok yang pertama atas nama Nenatul Rohman dan juga Elia Diani, satu kelompok. Kemudian Rafiqatul Kamalia dan juga Muhammad Irfani itu dari kelompok 2. Oke. Di sini Ibu akan membagikan UKS. Kemudian kalian mengerjakan secara berkelompok, di mana penugasan yang pertama adalah kalian itu mengidentifikasi benda-benda di sekitar kelas kita, benda-benda di sekitar kelas kita yang termasuk pada zat cair, zat gas, dan juga zat padat seperti itu. Karena kalian tadi sudah memahami materi ya, jadi Ibu ingin melihat kemampuan kalian. Di sini Ibu bagikan ya. Untuk kelompok 1, Nailatul Rahmah. Jadi untuk kelompok 1. Baik, di sini Ibu sudah membagikan LKS-nya. Kemudian silakan Muhammad Ifani untuk bergabung pada teman kelompoknya dan juga silakan berdiskusi dengan teman kelompok. Ya, silakan berdiskusi. Karena kalian sudah melakukan diskusi semua ya, di sini saatnya untuk presentasi. Untuk yang pertama, ada yang mau presentasi terkait hasil diskusi kalian? Saya Bu dari kelompok 2. Oke, dipersilahkan untuk kelompok 2. Jadi setelah berdiskusi dengan teman saya, jawaban yang saya peroleh dari benda-benda yang ada di sekitar kelas yaitu zat padat adalah meja, kursi, papan tulis, dan buku. Dan zat cair yaitu air, zat gas adalah udara atau oksigen. Karakteristik dari zat padat, partikelnya jaraknya berdekatan atau merapat. Dan karakteristik dari zat cair, partikelnya jaraknya berjauhan. Dari zat gas, partikelnya jaraknya sangat berjauhan. Oke, sudah ya? Oke, dipersilahkan duduk. Duduk ya untuk kelompok 2 dengan anggota kelompok Rafiqatul Kamalia dan juga Muhammad Ifani. Untuk kelompok 1 di sini jawabannya sama dengan kelompok 2. Sama Bu. Oke, bagus ya. Jadi di sini Ibu bisa menyimpulkan kalian itu paham terhadap materi klasifikasi dari
kalian itu membagi LKS itu kalian akan membuat mind mapping. Nah, mind mapping terkait dengan zat tunggal dan juga zat campuran. Nah, di sini Ibu kan sudah menjelaskan terkait zat tunggal dan zat campuran. Di sini kalian akan membuat mind mapping terkait materi tersebut. Mungkin ada yang bingung mind mapping itu seperti apa, Ibu? Nah, di sini Ibu terdapat gambar ya. Jadi di sini merupakan contoh dari mind mapping. Sampai sini untuk penugasan pada kali ini paham semua? Paham. Oke, baik ya. Karena sudah paham semua. Nah, untuk penugasan ini itu karena itu sifatnya itu juga berkelompok sama dengan yang tadi, tapi kalian bisa kerjakan di rumah. Jadi pada pertemuan selanjutnya itu harus terselesaikan seperti itu. Dan kemudian kita akan membahasnya. Nah, untuk materi selanjutnya di sini akan Ibu jelaskan terkait dengan pemisahan campuran. Karena yang kalian tahu, ketika kalian itu kan campuran itu ada campuran homogen ya. Terus kalian kayak nanya, cara pemisahannya itu gimana, Ibu? Nah, mungkin seperti itu ya. Nanti kita akan mempelajari tentang hal tersebut. Di sini Ibu itu akan menyimpulkan terkait pembelajaran pada hari ini terlebih dahulu. Jadi materi merupakan sesuatu yang mempunyai masa dan menempati ruangan tertentu, di mana materi sendiri itu terbagi menjadi dua, yaitu ada zat tunggal dan juga zat campuran. Kemudian juga ada zat gas, kemudian ada zat cair dan ada zat padat. Dan kalian sudah melakukan pengklasifikasian atau pengelompokan tadi berdasarkan benda-benda yang kalian amati di dalam kelas. Nah, itu sudah benar seperti itu. Kemudian untuk metode pemisahan campuran itu sendiri itu ada 5, yaitu ada filtrasi, ada sentrifugasi, ada destilasi, ada sublimasi, dan ada kromatografi. Nah, sekian pertemuan pada kali ini. Mungkin ada pertanyaan terlebih dahulu? Tidak ada, Bu. Oke, tidak ada ya. Baik, di sini Ibu akhiri. Terima kasih atas partisipasi kalian sudah mendengarkan Ibu. Semoga ilmu yang Ibu berikan bermanfaat dan barokah